Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, never celebrated the birthday. Hazrat Umar did not celebrate the birthday. You want to be better than them? How can you be better? So you want to go against the Prophet? No. None of the Sahabas, not a single, show me a single hadith in which the Sahabas celebrate the birthday. Even I will join you. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Produce a proof if you are truthful. What do people do? People try and bring their innovation. You can bring your innovation in your lifestyle, no problem. Innovate and make a car, no problem. Make an aeroplane, no problem. In your deen, if you make any innovation. Ada rumus yang disebut rasionalisasi. Artinya merasionalkan segala kesalahan. Jadi kesalahan itu bisa dibuat rasional. Dan penemu rumus rasionalisasi itu adalah seorang filosof dari Persia. Namanya Al-Kindi, penemunya itu. Bahaya loh, berapa banyak orang tersesat gara-gara rumus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai akal logika berpikir kaum Wahabi bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi, sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Rozak, di luar sana atau kaum Wahabi ini pada pinter mereka bermain logika, bahkan kata mereka ada yang mengatakan bahwa kalau maulid itu memang baik, maka Nabi atau sahabat pasti melakukannya. Lalu pertanyaannya, menurut apa pendapat Anda tentang logika berpikir Wahabi yang sering mengatakan kalau maulid itu baik, maka Nabi dan sahabat sudah pasti akan melakukannya. Bahkan ucapan itu diucapkan oleh ulama internasional, yaitu Dr. Zakir Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas ilmu logika, ilmu yang penting sebenarnya. Banyak orang tersesat karena logika berpikirnya salah. Dan jangan lupa loh bahwa kesalahan itu bisa dirasionalkan. Ada rumus yang disebut rasionalisasi. Artinya merasionalkan segala kesalahan. Jadi kesalahan itu bisa dibuat rasional. Dan penemu rumus rasionalisasi itu adalah seorang filosof dari Persia. Namanya Al-Kindi, penemunya itu. Bahaya loh, berapa banyak orang tersesat gara-gara rumus ini. Merasionalkan kesalahan. Termasuk Nabi Adam sendiri, jangankan Zakir Naik. Nabi Adam itu disesatkan oleh iblis karena iblisnya mengatakan dengan rasional. Merasionalkan kesalahan. Sampai sekelas Nabi tertipu loh. Bayangkan. Kan iblis kan dalam dialog itu kan bilang begini. Nabi Adam, kenapa kamu ini nggak mau makan buah kuldi? Tahu nggak sebabnya kenapa Tuhan itu melarang makan buah kuldi? Nabi Adam nggak tahu kan? Iblis jawab, Tuhan melarang kamu mendekati buah kuldi itu karena supaya kamu jangan kekal di surga itu. Karena kuldi itu artinya kekal. Tuhan tidak mau kamu kekal di surga, makanya kamu dilarang mendekati. Nah terus Nabi Adam nanya, terus solusinya bagaimana kalau ibarat bahasa kita? Solusinya nggak ada lain, kamu harus memakan. Kalau kamu ingin kekal, kamu harus makan biar kamu kekal. Makanya karena Tuhan tidak mau kamu kekal, kamu dilarang mendekati pohon itu. Masuk akal nggak itu? Rasional sekali. Masuk akal. Di ujungnya sampai iblis itu bersumpah, bayangkan. Akhirnya Nabi Adam terpengaruh kan? Dimakanlah buah kuldi itu. Nah disitulah
awal mula manusia tersesat gitu, pikirannya karena menggunakan rumus rasionalisasi iblis ini, merasionalkan kesalahan. Sekelas Nabi juga bisa ketipu loh, bisa dikelabui sama rumus ini. Berarti begitu bahaya ya, Sangat bahaya. sesuatu yang salah nih. Nah, termasuk ini bahas yang kata topik kan, topik pembahasan. Sering Ustaz Salafi mengatakan dengan logika begini bahwa kalau maulid itu baik, mungkin Nabi sudah melakukan, sahabat sudah melakukan. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal. Masuk akal. Padahal itu kesalahan yang dirasionalkan. Salah pemikiran begitu tuh. Saya bisa bongkar secara mendalam logika itu. Yang benar tuh begini nih, logika kan ada dua. Pertama ada rasionalisasi, merasionalkan kesalahan. Yang kedua ini rasional yang murni, rasional sejati yang benar-benar rasional. Bahkan ulama internasional Dr. Zakir Naik pun Kena. seperti itu. Makanya kan, karena sekilas masuk akal. Padahal rasional itu terbagi dua loh. Ada yang benar-benar rasional, murni, ada yang rasionalisasi, merasionalkan. Nah, termasuk kalimat seandainya maulid itu baik, mungkin sudah dilakukan Nabi, sudah dilakukan sahabat, itu kan rasional. Padahal itu masuk dalam rasionalisasi, kesalahan yang dirasionalkan. Nah, untuk membongkar hal itu, bahwa itu adalah salah, logika yang salah, maka saya harus mendatangkan logika yang benar-benar rasional yang murni. Iya kan? Harus mendatangkan pembandingnya itu loh. Iya, biar tahu. Biar tahu kan. Salah ya? Nanti tinggal dibandingkan saja nih, lebih kuat mana, lebih rasional mana nih. Jadi sebenarnya begini loh, rasional yang benar itu. Yang namanya kebaikan itu, dia akan terus berkembang. Peradaban manusia itu berkembang. Ide dan gagasan manusia itu terus berkembang. Di zaman Nabi, kenapa nggak ada maulid Nabi? Karena belum ada ide di situ tuh. Zaman itu loh, belum ada ide, belum ada gagasan. Yang namanya ide gagasan itu seiring berjalannya waktu dia akan terus berkembang. Terus muncul lagi ide baru, muncul lagi ide baru. Begitu logika yang benar itu. Jadi yang benar itu kenapa Nabi dan sahabat tidak melakukan maulid, tidak melakukan ibaratnya tahlilan? Karena belum ada ide, nggak ada ide muncul di kepalanya itu. Harus mengadakan maulid, belum ada. Generasi sahabat, generasi tabi'in, belum ada ide seperti itu. Itu yang benar. Coba kalau saya terangkan bahwa zaman dulu nggak ada maulid karena belum ada ide, belum ditemukan idenya itu. Silakan bantah, nggak mungkin bisa bantah. Karena secara faktanya begitu. Sesuatu disebut benar ketika argumentasi itu sesuai dengan fakta loh. Jadi ide itu akan terus berkembang. Makanya seperti penambahan harokat Al-Quran kan dilakukan di zaman generasi tabi'in, bukan di zaman sahabat. Karena apa? Belum dilakukan. Karena belum ada ide. Ilmu usul fikih, ilmu fikih. Kenapa tidak dilakukan oleh sahabat? Karena belum ada ide yang memunculkan pemikiran seperti itu tuh. Coba kalau pakai logikanya orang Salafi loh. Kalau maulid itu baik, mungkin sudah dilakukan sahabat kan. Kalau usul fikih itu baik, mungkin sudah dilakukan sahabat. Berarti salah usul fikih gitu. Berarti kalau maulidnya disalahkan dengan argumentasi bahwa kalau itu baik harusnya pernah dilakukan sahabat. Iya kan? Berarti artinya maulid salah kan? Iya, kalau kita bandingkan. Kita bandingkan, kalau ilmu usul fikih itu baik, mungkin sudah dilakukan sahabat. Tadi usul fikih salah, ilmu fikih salah, penambahan harokat salah. Berapa banyak pemikiran yang muncul sekarang nih. Ide-ide gagasan terus muncul. Dan itu baik. Tidak bertentangan dengan syariat. Selagi tidak bertentangan. Ya? Selagi tidak bertentangan. Begitu loh. Kan dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang bilang begini bahwa yang datang dari Nabi itu terimalah. Yang dilarang Nabi tinggalkanlah. Jadi yang ditinggalkan itu yang dilarang Nabi. Bukan yang tidak dikerjakan Nabi. Tadi salah paham lagi di situ. Orang-orang Salafi. Anda orang-orang Salafi ini salah paham. Salah paham lagi. Ilmu tentang logikanya cetek sekali. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Terus, bagaimana cara membantah argumen seperti itu? Gampang sekali sebenarnya kalau orang yang ahli di dalam ilmu logika itu. Cukup dikasih argumentasi rasional yang murni. Karena itu rasionalisasi yang mereka terangkan tuh. Kesalahan yang dirasionalkan itu. Orang yang logikanya lemah itu bisa terpengaruh semua itu. Padahal kalau yang pernah belajar ilmu logika gampang sekali membantah itu. Gampang sekali kasih rasionalisasi yang murni. Ini loh yang sebenarnya itu. Saya kasih analogi nih. Kenapa listrik
dulu di zaman Nabi nggak ada. Karena kan belum ditemukan. Belum ada ya. Di zaman sahabat lama belum ada, karena belum ditemukan, belum ada ide, belum ada pemikiran ke situ, belum ada penemuan ke situ. Bukan pakai logika, kalau listrik itu baik, maka sahabat sudah melakukannya. Bukan itu. Itu rasionalisasi. Maksudnya kesalahan yang dirasionalkan. Saya bongkar tuh rasionalisasinya itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Berarti Ustadz Salafi salah dalam berpikir mengenai masalah Maulid Nabi ini? Salah, karena terjebak di dalam rumus rasionalisasi. Itu rumus itu yang ditemukan oleh Al-Kindi itu loh. Maka kata Al-Kindi, hati-hatilah dengan rasionalisasi. Karena bahaya ya. Bahaya sekali, karena ucapannya rasional, masuk akal. Sedangkan masuk akal, manis, enak didengar. Tapi kalau makanya diuji dulu setiap pendapat itu. Oh, pendapat ini bagus, baik nih kata-katanya, diuji dulu. Diuji. Sekarang saya tanya Mas Komar, mau tidak makan makanan yang belum diuji di Badan POM? Mau tidak? Ya karena belum diuji ya otomatis nggak mau. Nggak mau. Takut terjadi di situ dalamnya ada racun. Nah, kan itu kemasannya bagus loh, tapi kemasannya ada tulisan halal misalnya. Iya kan, harus diuji dulu, maupun obat-obatan, makanan itu, walaupun misalnya taruhlah ada tulisan halal di situ. Kan harus diuji dulu di Badan POM loh. Itu masalah makanan loh, harus diuji dulu. Itu hal-hal yang biasa. Yang biasa, apalagi ini soal agama, soal argumentasi. Hal yang penting. Diuji dulu. Benar tak argumen ini terlihat bagus nih? Diuji dulu. Yang ujinya orang yang ahli di dalam ilmu logika, ilmu mantik itu. Jangan uji sendiri. Jangan uji sendiri, otakmu nggak mampu. Karena bukan di bidangnya. Bukan di bidangnya. Salah atau tersesat. Tersesat, harus orang yang paham ilmu mantik yang bisa menguji tentang logika itu. Bayang nggak sekelas Zakir Naik loh, termakan rumus rasionalisasi loh. Bahkan kelasnya ulama internasional. Bahkan dalam ceramahnya Ustaz Zakir Naik bilang begini bahwa Maulid Nabi itu inovasi. Inovasi itu nggak boleh bid'ah. Terus dia ngambil contohnya ini azan. Azan itu nggak boleh ditambah-tambah. Lalu kalau memang azan sudah dibatasi, ibadah itu ada yang sudah dibatasi, ada yang tidak dibatasi. Beda konteks, jangan beda konteks. Kalau azan dari dulu memang begitu, sampai sekarang ya begitu ucapannya kan. Azan atau iqamah sudah dibatasi. Nah, sedangkan Maulid Nabi itu kan membaca sirah Nabi, tidak dibatasi, mau kapan saja boleh. Jadi Zakir Naik aja masih belum paham tentang rasionalisasi, nggak paham tentang ilmu analogi pun masih belum paham. Analogi ada ilmunya lagi loh. Kalau orang belajar ilmu mantik harus benar-benar sesuai. Jadi yang diambil contoh oleh Zakir Naik itu adalah azan. Azan nggak boleh ditambah-tambah. Kalau ditambah-tambah bid'ah. Masih contohnya azan. Ya memang kalau azan nggak boleh. Karena ibadah yang sudah dibatasi. Sama seperti sholat wajib kan. Zuhur, asar itu sudah dibatasi. Kalau kita menambah atau mengurangi. Nah itu yang bid'ah itu. Yang sudah dibatasi jangan ditambah. Ada lagi ibadah yang tidak dibatasi. Jadi harus dibedakan hal itu tuh. Jangan dicampur adukan. Jangan dicampur aduk. Dibandingkan, saya nggak ngerti ilmu perbandingan itu. Nanti kalau saya kritik marah-marah kali orang bisa itu. Kamu ini baru seberapa. Oke. Ya biasalah itu netizen itu kan. Iya. Oke, terima kasih banyak atas pencerahannya yang begitu jelas untuk membahas masalah Maulid Nabi ini. Oke guys. Kita akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya.